Ya, sebelum kita mulai pelajaran di pagi ini, kita akan ada dalam doa yang akan dipimpin oleh silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar kita di pagi ini, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bukan jelasin dulu ya. Pada Assalamualaikum. Semua hari ini ya. Ya. Saya mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum pelajaran kita dimulai, saya mau tanya dulu di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ibu mau bertanya dulu, mengapa kita merasakan panas di dalam ruangan saat siang hari? Suhu bumi yang naik. Ya, suhu bumi yang naik. Ya, pintar sekali. Ya. Selanjutnya, terkait dengan suhu panas yang naik, maka di hari ini kita akan ada dalam pembelajaran terkait dengan efek rumah kaca. Hari ini kita akan melakukan eksperimennya, simulasi tentang efek rumah kaca. Ya. Coba Anda perhatikan gambar di atas. Dengan demikian hari ini kita belajar tentang efek rumah kaca. Tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran di hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis efek rumah kaca terhadap pemanasan global secara tepat. Yang kedua, peserta didik melakukan eksperimen simulasi efek rumah kaca secara baik. Pengertian dari efek rumah kaca merupakan proses menembusnya energi foton dari matahari ke dalam atmosfer bumi, kemudian sejumlah energi keluar dari proton tersebut diserap oleh permukaan bumi dan perairan atau samudra sehingga bumi menjadi hangat. Artinya, efek rumah kaca ini dia menyebabkan sehingga ada gas yang keluar naik sehingga suhu bumi itu naik, maka kita akan terasa panas yang disebut dengan yang tadi yang kemarin kita belajar tentang dari efek rumah kaca ini. Maka Anda perhatikan video berikut. Ya, Anda sudah menyimak video ya? Sekarang Ibu mau tanya, yang Anda lihat atau Anda tonton itu apa saja? Ada yang bisa menjelaskan buat Ibu? Silakan. Metilis? Gas-gas yang ada dalam efek rumah kaca. Gas-gas yang ada dalam efek rumah kaca. Yang lain? Itu? Dampak penyebab dari efek rumah kaca. Ya, yang lain lagi. Silakan, Andi. Cara menanggulangi efek rumah kaca. Yang lain? Proses terjadinya efek rumah kaca. Yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu terkait dengan penyebab terjadinya pemanasan global, yakni terkait dengan efek rumah kaca. Praktikum tentang simulasi dari efek rumah kaca dengan tujuan kegiatannya yakni peserta didik dapat menyelidiki perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Ya. Dan karena itu, Ibu akan membagi Anda dalam
kelompok. Tetapi sebelum Anda di kelompok, perlu menyampaikan bahwa keadaan alam di sekitar kita ini kan lagi tidak terlalu bagus. Sementara eksperimen yang kita lakukan ini dia membutuhkan sinar matahari. Oleh karena itu, Anda akan mengerjakan LKPD-nya dengan langkah-langkah yang ada. Setelah itu Anda keluar di alam. Tetapi kalau hasilnya tidak memungkinkan, Anda kembali lagi ke dalam kelas dan kemudian kita menggunakan air panas. Ya, itu yang menjadi data terbaik Anda. Dan data itu kita akan ada dalam pembagian kelompok. Ya, kelompok 1 silakan membentuk kelompok yang kemarin saja yang sudah dibentuk ketika pertemuan pertama. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan. Masing-masing kelompok akan memilih ketua kelompok dan sekretaris kelompok. Karena sesudah Anda melakukan eksperimen, Anda akan ada dalam diskusi, ya, presentasi terkait dengan hasil diskusi. Ya, itu akan membagikan LKPD. Ya, sudah. Sekarang alat dan bahan yang kita gunakan ini adalah bahan-bahan bekas yang sudah digunakan yang ada pada lingkungan kita masing-masing. Ya, silakan Anda mengambil alat dan bahan Anda yang telah Anda sediakan. Motor plastik ini 2 buah, respisin 2 buah, sedotan benih 20 cm, diameter 6 mm. 2 buah, toples plastik besar, berwarna 2 jenis, kertas putih 1 lembar, spidol 1 buah, bendera 1 buah, air secukupnya, semprot dan plastik. Ya, sudah? Ya, itu alat dan bahan. Kemudian kegiatannya. Yang pertama Anda disuruh untuk membuat alat simulasi terkait dengan global warming, yakni terkait dengan efek rumah kaca. Ya, yang pertama kita buat dulu termometer sederhana ya.
Kelompok mana yang mau presentasi? Tuan. Ya, kelompok studi. Kelompok studi. Ya, silakan. Kelompok yang lain perhatikan. Oh, saya mau alat-alat medis. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman Islam. Hasil pengamatan yang tertutup atau pada kondisi ini yang adanya pengamatan yang pertama pada menit pertama kondisi bumi meningkat dari 10,7 derajat Celcius. Kemudian kondisi bumi yang tidak ditutupi menjadi suhu 10,5 derajat Celcius. Menit kedua dari suhu 10,7 derajat Celcius naik menjadi 20,8 derajat Celcius untuk bumi yang tertutup. Kemudian untuk bumi yang tidak tertutup suhu meningkat dari 10,5 menjadi 16,5 derajat Celcius. Selanjutnya menit ketiga suhu berubah dari 20,8 derajat Celcius menjadi 30,7 derajat Celcius. Untuk bumi yang tertutup, kemudian yang tidak tertutup, suhu naik menjadi 18,4 derajat Celcius. Menit keempat, suhu meningkat menjadi 40,5 derajat Celcius untuk bumi yang tertutup, dan yang tidak tertutup, suhu meningkat menjadi 22,4 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu menit kelima, kondisi bumi yang tertutup meningkat menjadi 50,7 derajat Celcius, dan yang tidak tertutup suhu meningkat menjadi 26,4 derajat Celcius. Kemudian kegiatan ketiga yaitu diskusi. Botol yang berisi air atau bentuk sederhana disimulasikan sebagai gas rumah kaca. Kemudian gelas plastik disimulasikan sebagai bumi. Percobaan yang ditutupi gelas plastik sebagai bumi yang adanya efek rumah kaca. Percobaan yang tidak ditutupi plastik sebagai bumi dalam keadaan normal. Yang kedua, menurut Anda manakah yang kenaikan suhu ditandai dengan kenaikan permukaan air yang lebih tinggi? Jelaskan mengapa demikian. Jawaban kami yaitu bumi yang adanya efek rumah kaca. Alasannya karena tertutup. Yang ketiga, dari pengamatan tersebut manakah yang menjadi simulasi terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global? Jawaban kami yaitu bumi yang tertutup. Yang keempat, dari percobaan tersebut dengan bahasa Anda coba jelaskan bagaimana terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi yaitu untuk menghambat sinar matahari yang berada di atmosfer. Jika
rusak, maka akibat yang akan ditimbulkan yaitu suhu gunung pun akan meningkat sehingga terjadinya efek rumah kaca. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil dari eksperimen ini yaitu efek rumah kaca merupakan kejadian saat panas bumi terperangkap dan terhalang karena gas emisi seperti karbon dioksida dan pada atmosfer. Gas emisi itu sebagian besar berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Efek rumah kaca juga merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak terlindungi lagi oleh lapisan atmosfer. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan, untuk saran atau pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Waktu dan kesempatan diberikan. Kalau tidak ada, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, dihapus sebelum. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 3 dulu. Selanjutnya, berdasarkan hasil presentasi dari eksperimen yang sudah Anda lakukan, berdasarkan yang tadi Anda presentasi dan Anda melakukan eksperimen, kesimpulannya, Anda silakan. Yang Anda dapatkan dari eksperimen di hari ini, silakan. Terima kasih Bu Guru. Analogi sederhana untuk menggambarkan efek rumah kaca adalah ketika kita menyatakan kotak yang berisi botol terbuka pada siang hari. Ketika kita mengikuti suhu kotak yang tertutup, suhu di dalam kotak tertutup lebih tinggi ketimbang suhu di dalam kotak yang terbuka. Hal ini dikarenakan sebagian energi panas dari matahari telah diserap oleh air di dalam kotak yang tertutup, sehingga air tersebut melepaskan energi panas tersebut. Tidak semuanya dapat keluar, tetapi sebagian dipantulkan kembali. Penyebabnya adalah perbedaan panjang gelombang sinar matahari yang memasuki kotak dan energi panas yang dilepaskan kembali oleh air, sehingga jumlah energi yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang keluar. Akibatnya, kenaikan bertahap pada suhu di dalam kotak.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bros. Nomor 2, silakan. Yang mau menyampaikan. Edo, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut kelompok kami, penelitian efek rumah kaca telah mengakibatkan suhu permukaan bumi sehingga 1 sampai 50 derajat Celcius. Apabila peningkatan suhu permukaan bumi telah seperti sekarang ini, maka hal ini akan berpotensi meningkatkan pemanasan global 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius sehingga sekitar tahun 2030. Terima kasih. Ya. Nomor 3 ada? Ya, silakan. Ya. Menurut kelompok kami, efek rumah kaca merupakan proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya efek bumi yang juga bisa berdampak pada kemunculan hal itu sangat mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan. Iya, Bros. Disampaikan oleh ketiga kelompok kesimpulannya itu benar. Kenapa demikian? Karena proses terjadinya efek rumah kaca itu karena meningkatnya suhu. Meningkatnya suhu ke atmosfer yang nantinya mengakibatkan terjadinya kebocoran, maka dampaknya adalah pemanasan global. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih untuk hari ini. Apa yang boleh Anda sampaikan itu semua bisa bermanfaat bagi Anda terkait dengan proses pembelajaran kita di hari ini tentang efek rumah kaca. Kesimpulan akhirnya tadi pertama bilang bahwa efek rumah kaca itu merupakan proses menimbulnya energi foton dari matahari ke dalam atmosfer. Kalau semakin tinggi suhunya, maka juga kita akan mengalami panas yang memang tidak bisa diantisipasi. Tetapi kalau mau diantisipasinya dengan cara yang kemarin kita lakukan, di materi terkait dengan pemanasan global, menghentikan polusi udara dan sebagainya menggunakan kendaraan yang memang ramah lingkungan, supaya dia bisa menahan panasnya sinar matahari supaya kita tidak terasa panas. Demikian. Selanjutnya kita akan ada dalam refleksi. Ibu akan membagikan refleksi ini, kemudian Anda akan
pertemuan kita hari ini mulai terakhir. Nanti kita akan bertemu di minggu depan dengan materi yang baru tentang energi terbarukan. Dan karena itu diharapkan kepada Anda untuk bisa mempelajarinya di rumah. Kemudian minggu depan kita akan membahas. Terima kasih dan menutup kegiatan berbelajar mengajar kita di saat ini kita akan ada dalam yang dipimpin oleh Silakan dan ibu bagaimana tentang ini? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa